Alhamdulillah Pak Mual minggu depan harus aktif hadir semua. Iya. Ya. Kalau mau wawancara di sini bro. Sini aja nih. Untuk acara sidang pada hari ini, kita relasi panggilan sidang jam 10, tapi kita molor hari ini sidang baru bisa dilaksanakan dan selesai baru jam berapa ini? 11.29. Jadi cukup lumayan molor karena menunggu para pihak yang masih belum aktif hadir. Hari ini juga pun sidang hanya pemeriksaan berkas para pihak, yang mana pihak dari pelawan juga tadi sudah diperiksa cukup. Terlawan juga pun sama halnya, dan juga kami sebagai turut terlawan diperiksa berkas kami pun cukup. Alhamdulillah. Jadi hari ini sidang berjalan dengan lancar tanpa dihadiri dari pihak kelurahan dan dari pihak BRI. Seharusnya pihak BRI aktif hadir dalam perkara ini karena menyangkut aset yang akan dieksekusi. Nah, maka harusnya aktif BRI untuk hadir di sini. Kenapa? Jangan sampai aset ini dieksekusi dan hilanglah yang menjadi hak-haknya dari Bank BRI itu. Nah, maka kita di sini hadirnya pun tentunya untuk saling saling memberikan fakta dan data. Kalau memang ini benar disandakan di Bank BRI, tentunya dari pihak Bank BRI harus hadir menyampaikan di sini. Nah, kalaupun toh dia tidak hadir dalam proses persidangan ini, bagaimana nanti? Nah, sedangkan tadi majelis hakim menyampaikan bahwa panggilan terakhir minggu depan. Bila mana tidak ada yang hadir, maka ditinggal. Artinya kalau ditinggal, tidak dapat memanfaatkan haknya untuk membela kepentingan hukumnya. Nah, tentunya di sini pun akan merugikan pihak Bank BRI itu sendiri. Nah, terkait dalam hal ini mempertahankan agunan itu ya Pak? Iya, kan dari klien kita punya rumah, punya tanah, yang mana surat-suratnya itu diagunkan di Bank BRI. Nah, ternyata tanah dan rumah itu mau dieksekusi. Nah, apakah mereka ini mengajukan di bank untuk pengkreditan itu sebelum adanya gugatan atau sesudah adanya gugatan? Ini perlu dibuktikan. Yang tahu hanya Bank BRI. Nah, bila mana ini Bank BRI tidak menyampaikan di sini, eksekusi tetap berjalan, akhirnya yang hilang nanti kan adalah aset yang menjadi hak Bank BRI. Nah, maka untuk itu kami di sini pun sangat berharap juga dari pihak bank aktif hadir. Kami juga pun aktif hadir walaupun kami jauh dari kota Palangkaraya sana. Setiap persidangan harus 1 hari sebelumnya ada di sini. Nah, maka kami berharap juga yang para pihak yang berada di Kabupaten Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur ini untuk lebih aktif juga. Nah, itu agar kita bisa profesional dalam menjalankan proses dan tahapan persidangan ini. Nah, hari ini Serawan dan kawan-kawan termasuk Pak Mulyadi dan bapak-bapak yang ada di sini. Nah, maka untuk itu kami berharap agar permasalahan ini terungkap. Apakah bisa disita atau dieksekusi yang menjadi hak orang lain? Nah, harusnya ini dari pihak mereka yang mengajukan Tosenkom atau sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak di atas objek sengketa itu. Nah, kalau BRI sebagai turut terlawan. Saya lihat di dalam bantahan itu relas itu dia sebagai turut terlawan. Nah, maka kami pun di sini sebagai turut terlawan. Artinya kami sejajar nih dengan BRI. Kami si terlawan, BRI turut terlawan sejajar posisinya. Nah, jadi artinya saling kalau boleh dikatakan saling bekerja sama untuk mengungkap dan menyampaikan fakta dan kebenaran di sini. Nah, kalaupun toh kami tidak dilibatkan di dalam hal ini pun akan
kurang di dalam penyampaian nanti, apalagi pihak Bank BRI pun tidak ada juga akan kurang penyampaian kebenarannya, maka harus saling bersinergi demi untuk mengungkap fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Nah, terkait tentang agenda hari ini adalah hanya pemeriksaan berkas. Alhamdulillah berkas semua, baik itu terlawan maupun terlawan yang Pak Haji Irawan dan kawan-kawan, itu kami sudah alhamdulillah sudah cukup semua. Nah, tinggal panggilan satu kali lagi, bila mana yang hari ini dipanggil tidak hadir minggu depan, maka disampaikan oleh majelis hakim tadi, maka tidak akan dilibatkan kembali. Tentunya hak mereka sebagai pihak yang harusnya mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya tidak dihilangkan. Nah, kalau seperti ini mereka tidak hadir, artinya kepentingan hukum mereka hilang. Tidak ada kesempatan yang diberikan oleh pengadilan, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, maka untuk itu kami lawan atas nama Bu Mariate yang penting mempercayakan kepada kantor Pengipsi Erianto dan rekan. Sini rekan saya bersama Pak Bujino Asalam Banjarmasin dan Herman Subagio. Nah, pada intinya kemarin sudah ada 4 putusan PN, PT, kasasi, dan bahkan ada putusan PK. Putusan tersebut sudah inkrah, sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian kami mengajukan permohonan eksekusi. Permohonan kami sudah dikabulkan dengan adanya kemarin unmanning. Jadi dari perlawanan itu, dalam gugatan perlawanan mereka, kami lihat istilahnya ada bahasa mereka pihak ketiga, kan gitu. Intinya di situ yang kami gugat istilahnya di sini ada pasangan mereka, istilahnya istri, dan katanya ada surat lagi. Bahasanya itu sudah di dalam pertimbangan di 4 putusan itu lengkap dalam putusan itu sebenarnya. Perlawanan ini karena pengadilan kan tidak boleh istilahnya menolak adanya pendaftaran gugatan, permohonan gitu selain berlawanan. Jadi dibukalah sidang tanggal kemarin dan sampai hari ini sidang yang kedua. Pada intinya kita menghadiri hari ini kuasa dari terlawan Ibu Mariate. Karena apa? Inilah pembelajaran, ya kan? Ada sesuatu yang perlu kita dalami, dimana jangan sembarangan lah membeli istilahnya, apalagi dan harga murah ini. Karena apa? Kuncinya dalam perkara ini adalah yang kemarin itu bahasanya mereka berdasarkan adanya hibah. Akan tetapi hibah tersebut tidak otentik. Ya, kenapa? Karena peralihan itu harusnya dibuat dengan akta. Namanya kan peralihan hak. Jadi ada sesuatu yang otentik, tapi ternyata dalam perkara mereka itu tidak ada akta hibah. Jadi dalam penyerahan berkas pun tidak diserahkan. Dan tidak diserahkan, memang tidak ada. Oh, tidak ada akta otentik, itu saja kuncinya dalam perkara ini. Kawanan mereka kan sepertinya isinya itu, tapi itu masuk dalam objek juga, dan bukti bahasanya pertimbangan hakim pun sudah menyampaikan yang di dalam sudah diperiksa kemarin maupun luar terkait urusan hibahnya itu ya tidak kekuatan itu seperti itu. Makanya sampai kasasi dan PK gugatan kita kemarin kita pernah inkrah. Nah, kan hibah itu kan harus memiliki bukti berupa akta dari PPAT. Prosedur pemberian hibah atau penerimaan hibah tindak lanjuti dengan dibuatnya akta hibah yang ditandatangani oleh PPAT. Selanjutnya PPAT akan melakukan pendaftaran dokumen mengenai akta hibah terkait kantor pertanahan daerah tersebut. Terakhir akan disampaikan pemberitahuan secara cetak bahwa akta izin sudah disampaikan kepada semua pihak yang bersangkutan. Ketika melakukan penerimaan sebuah hibah tanah, ada potensi hibah yang telah diterima sudah terakomodasi dengan objek pajak. 1, 2, 3. ya genggam ya 1, 2, 3. Ya.